Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Muhammad. Saya dari kelas A dengan nomor NPM 101211484 dari S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan makalah jaringan bisnis yang berjudul Analisis Penelitian dan Perancangan Jaringan Bisnis pada UMKM Janji Palsu Kopi. Dan di sini ada Bu Reza Dwi Marcelina selaku dosen pengampu dari mata kuliah jaringan bisnis. Dalam struktur organisasi Kedai Janji Palsu, di sini saya Hari Muhammad selaku sebagai ketua. Di sini saya sebagai ketua pelaksana usaha Kedai Kopi Janji Palsu memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan berdasarkan kondisi-kondisi yang terjadi baik secara kedaruratan maupun secara musyawarah. Selain itu, sebagai ketua, saya mengontrol dan menerima masukan dari berbagai bagian untuk mengetahui langkah apa yang akan diambil pada selanjutnya. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Poin 1.1 yaitu latar belakang. Latar belakang di sini yaitu adalah tradisi yang turun-temurun. Tradisi minum kopi yang telah berlangsung selama berabad-abad tentunya membentuk sebuah ritual yang kaya akan makna. Lalu dalam setiap tetesnya, secangkir kopi menjadi cermin perjalanan kehidupan, seperti biji kopi yang disangrai hingga mengeluarkan aroma dan rasa. Lalu demikianlah manusia menghadapi tantangan dalam pengalaman hidup yang membentuk karakter mereka. Di sini bisa disimpulkan bahwa tradisi minum kopi itu sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu. Maka dari itu, sampai sekarang pun turun-temurun akan terus berlanjut adat. Lalu selanjutnya adalah kedai kopi yang saat ini mengalami tren di kota Bandung tentunya. Karena tradisi yang sangat turun-temurun itu, maka banyak pebisnis yang membuka toko-toko atau gerai-gerai seperti kedai kopi yang saat ini tentunya sangat banyak dinikmati oleh banyak kalangan tentunya. Yaitu dengan menikmati kopi ini bukanlah sekadar minuman yang dapat memuaskan konsumen, akan tetapi kebiasaan minum kopi kini sudah menjadi melekat di masyarakat untuk sebuah kebutuhan. Nah, kopi untuk saat ini sudah menjadi kebutuhan untuk setiap orang bagi yang suka kopi tentunya. Dan gaya hidup juga khususnya bagi masyarakat perkotaan masa kini. Lalu selanjutnya, banyak persaing yang ketat kedai kopi di kota Bandung. Dengan banyaknya gerai kopi atau kedai kopi di kota Bandung, tentunya banyak menimbulkan persaingan tentunya. Pertumbuhan jumlah kedai kopi di wilayah kota Bandung mengakibatkan terjadinya peningkatan kebebasan konsumen dalam memilih kedai kopi tentunya. Dari konsumen itu sendiri, tentu banyak yang memilih kedai kopi mana yang mereka sukai. Lalu kedai kopi yang terbaik menimbulkan persaingan yang ketat antara pengusaha kedai kopi di kota Bandung. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha kedai kopi di kota Bandung untuk menemukan cara agar mampu bertahan dalam persaingan dan mempertahankan konsumen tersebut. Lalu selanjutnya, membangun kerjasama jaringan bisnis dengan pemasok kopi. Hal yang perlu diperhatikan bagi pemilik kedai kopi adalah membangun dan mempererat lagi kerjasama dengan para pemasok agar pemasok tersebut dapat memberikan pasokan kopi yang terbaik, sehingga dapat muncul kepercayaan antara pihak kedai dengan para pemasok terkait pasokan kopi yang dibutuhkan kedai kopi. Dalam persaingan bisnis, tentunya kedai kopi itu sendiri membutuhkan pemasok kopi yang terbaik tentunya, agar meningkatkan kualitas kedai kopi itu sendiri dan bisa mempertahankan konsumen. Ada salah satu ahli mengatakan bahwa kopi merupakan salah satu komoditas pertanian yang mempunyai peran yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian. Hal ini karena komoditas kopi menjadi sumber pendapatan utama bagi petani. Lalu selain itu, komoditas ini memberikan sumbangan yang cukup besar bagi devisa negara, penyedia lapangan kerja di sektor industri hilir,
pengembangan wilayah, serta observasi lingkungan dan penghasil bahan baku industri. Lalu, menurut Raharjo pada tahun 2012, kelompok kopi yang dikenal memiliki nilai ekonomis dan paling banyak diperdagangkan adalah jenis Robusta dan Arabica. Jenis kopi Arabica mempunyai kualitas cita rasa yang tinggi dan kadar kafein yang lebih rendah daripada jenis Robusta, sehingga kopi Arabica lebih mahal dibandingkan dengan jenis Robusta. Lalu selanjutnya adalah konsumen kopi yang meningkat setiap tahunnya. Peningkatan konsumsi ini didukung dari pola sosial masyarakat dalam mengkonsumsi kopi, harga yang terjangkau, dan cita rasa yang sesuai dengan selera. Saat ini, tingkat konsumsi kopi di Indonesia mencapai 5-6% dalam per tahunnya, menurut AEKI tahun 2017. Mulai banyaknya variasi yang diberikan untuk minuman kopi semakin memudahkan masyarakat memilih minuman kopi untuk dikonsumsi. Penikmat kopi di berbagai kalangan. Saat ini, pengunjung kedai kopi tidak lagi berasal dari kalangan parubaya ataupun orang tua. Tapi budaya mengkonsumsi kopi kini telah menjadi bagian dari kehidupan anak muda juga, hingga orang dewasa tentunya. Dari karyawan, bisnis, mahasiswa. Selain itu, kedai kopi juga sekarang menjadi salah satu tempat untuk berbagi informasi, seperti informasi dalam mengenal kopi, pengalaman usaha, kedai kopi, dan pengalaman rasa dari biji kopi itu sendiri. Lalu, peran jaringan sosial dalam usaha bisnis gerai kopi. Menurut beberapa ahli, menurut Agus Yanto pada tahun 2007, jaringan sosial merupakan suatu jaringan tipe khusus dalam ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik lain dalam jaringan adalah hubungan sosial. Lalu, menurut Lawang pada tahun 2005, menjelaskan bahwa konsep jaringan sosial lebih memfokuskan pada aspek ikatan antar simpul yang bisa berupa orang atau kelompok, yaitu organisasi. Jadi, jaringan sosial yang ada pada kedai kopi dapat ditinjau dari jaringan sosial dalam pemenuhan bahan baku, jaringan sosial dalam perekrutan karyawan, jaringan sosial dengan konsumen. Jaringan sosial dalam pemenuhan bahan baku mengacu pada bagaimana pihak kedai mendapatkan bahan baku, yaitu kopi jenis single origin. Single origin di sini diartikan sebagai kopi yang bersumber dari satu sumber saja. Terus, kopi yang dengan jenis yang sama, berasal dari daerah yang sama, satu wilayah yang sama, dan bahkan dalam satu tanaman yang sama. Lalu poin 1.2, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang pertama, bagaimanakah bentuk jaringan sosial pemenuhan pasokan bahan baku, jaringan sosial rekrutmen karyawan, dan jaringan sosial dengan konsumen. Lalu yang kedua, bagaimana jaringan bisnis yang dibangun oleh kedai angkringan janji palsu kopi. Lalu yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran yang digunakan oleh kedai kopi janji palsu. Selanjutnya, apa saja yang dilakukan untuk menghadapi hambatan dalam membangun jaringan bisnis? Bagaimana solusi yang tepat untuk menangani masalah kualitas produk yang tidak sesuai dengan standar pembeli? Dan yang terakhir, bagaimanakah dinamika dan pola hubungan sosial yang terbentuk dengan konsumen? Lalu, poin 1.3 adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai proses pembentukan dan pengembangan jaringan bisnis serta strategi untuk memasarkan produk yang dilakukan oleh kedai janji palsu kopi. Lalu, poin yang pertama, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh angkringan janji palsu kopi. Lalu, loyalitas konsumen kedai angkringan janji palsu kopi. Lalu selanjutnya, mengetahui peran jaringan bisnis sebagai penunjang bisnis. Dan yang terakhir, cara dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh kedai angkringan janji palsu. Dan poin yang terakhir di sini adalah poin 1.4, yaitu manfaat penelitian.
Uh, Manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat penelitian bagi akademis. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi akademis dan semoga bisa dijadikan acuan pembelajaran dan dapat diimplementasikan oleh universitas maupun mahasiswa generasi selanjutnya, dan juga diharapkan bisa dijadikan bahan evaluasi untuk media pembelajaran. Dan yang kedua, manfaat penelitian bagi penulis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk menjelaskan bagaimana tentang proses apa saja yang dilakukan oleh pelaku usaha ataupun UMKM dalam membangun dan menjelaskan sistem jaringan bisnis. Lalu yang terakhir, yang ketiga, manfaat penelitian bagi UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi gambaran secara jelas bahwa cara untuk menjalankan jaringan bisnis sehingga UMKM mampu mengembangkan jaringan bisnis dan mampu meningkatkan penjualan produk. Mungkin dicukupkan presentasi dari saya. Maaf apabila banyak salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kopi Janji Palsu ini, saya berada di bagian keuangan, yang sebagaimana tugasnya adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan, anggaran, akuntansi, dan perbendaharaan untuk mendukung pelaksanaan tugas. Tidak hanya mengawasi uang, tetapi juga melakukan aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan dan menggantinya dengan aktivitas yang lebih menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syedrina Aulia Azahra dengan nomor NPM 10221240 dari kelas A SP2 dari kelompok 2 jaringan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 yang isinya pengertian jaringan bisnis, tujuan jaringan bisnis, manfaat jaringan bisnis, dan UMKM. Menurut pendapat AIMA 2014, jaringan adalah sebuah himpunan orang yang dihubungkan dengan orang lain sehingga orang tersebut dapat saling komunikasi, bertukar informasi, dan lain-lain. Jaringan bisnis merupakan alat yang dapat digunakan oleh pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan pengusaha melalui jaringan. Menurut Huger dan Kapoor dalam Arifin 2019, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan dari masyarakat. Jika diambil dari kesimpulan di atas, jaringan bisnis adalah proses membangun hubungan saling menguntungkan dengan pembisnis lain dan klien potensial atau pelanggan. Jaringan bisnis dapat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi di bidang ekonomi yang dimanfaatkan untuk mengatur, koordinasi, serta mewujudkan kerjasama antar unsur dalam organisasi. Jaringan usaha atau jaringan bisnis, business network adalah kerjasama usaha, akses, dan hubungan-hubungan dengan pihak ketiga atau perusahaan lain, lembaga keuangan, dan lembaga lainnya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya secara efektif dan efisien, sehingga dapat dicapai produktivitas dan daya saing yang tinggi, yang pada akhirnya perusahaan dapat mencapai profit dan perkembangan usaha yang diharapkan. Manfaat jaringan bisnis menurut para ahli meliputi: yang pertama, akses ke sumber daya. Jaringan bisnis membuka kesempatan untuk mengakses sumber daya yang mungkin tidak tersedia atau sulit dijangkau secara mandiri, secara informasi, koneksi modal, atau teknologi. 2. Peningkatan peluang bisnis. Dengan terhubung ke berbagai rekan bisnis, peluang kolaborasi, kemitraan, dan kesepakatan baru dapat muncul yang berpotensi meningkatkan skala dan jangkauan bisnis. 3. Pertukaran pengalaman dan pengetahuan. Melalui jaringan, para pelaku bisnis dapat berbagi pengalaman, informasi, dan pengetahuan yang dapat membantu dalam mengatasi tantangan dan mengidentifikasi peluang baru. 4. Peningkatan reputasi dan profit.
Berpartisipasi dalam jaringan bisnis yang kuat dapat meningkatkan reputasi dan profit perusahaan karena dapat memperluas bisnis pelanggan dan meningkatkan kepercayaan para mitra bisnis. 5. Dukungan dan sarana berbagi. Jaringan bisnis menyediakan dukungan dari rekan bisnis sejawat yang dapat membantu dalam mengatasi kesulitan atau memberikan inspirasi untuk inovasi. 6. Pengaruh dalam industri. Jika terlibat dalam jaringan yang berpengaruh, perusahaan dapat memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada perumusan kebijakan industri dan pengambilan keputusan. Tujuan dari jaringan bisnis adalah untuk meningkatkan pendapatan bisnis satu atau lain cara. Penebalan garis bawah dapat secara jelas seperti dalam mengembangkan hubungan dengan klien baru atau mengembangkan seiring waktu karena dalam belajar keterampilan bisnis baru. Banyak pelaku bisnis berpendapat jaringan bisnis adalah metode yang lebih efektif biaya menghasilkan bisnis baru dari bisnis periklanan atau public relation. Hal ini karena jaringan bisnis adalah kegiatan murah yang melibatkan komitmen lebih pribadi dari uang perbisnisan. Definisi tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada kategori usaha yang mencakup skala kecil hingga menengah dengan kriteria tertentu. Di Indonesia, UMKM didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Jaringan operasional yang kuat dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi, meningkatkan akses pasar, dan mengoptimalkan proses bisnis mereka. Dalam era digital, teknologi dan platform online juga dapat berperan penting dalam memperluas jangkauan dan pertumbuhan UMKM. Jaringan keuangan pada UMKM adalah rangkaian lembaga, layanan, dan infrastruktur yang mendukung kegiatan keuangan UMKM. Beberapa elemen dalam jaringan keuangan UMKM termasuk 1. Lembaga keuangan bank, koperasi, lembaga pembayaran mikro, dan lembaga non-bank lainnya yang menyediakan akses ke layanan perbankan dan pembiayaan untuk UMKM. 2. Fintech, perusahaan teknologi keuangan yang menyediakan layanan perbankan digital, pembiayaan alternatif, dan solusi pembayaran untuk UMKM. 3. Lembaga pendukung, organisasi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan asosiasi bisnis yang memberikan pelatihan, bimbingan, dan dukungan lainnya untuk pengembangan UMKM. 4. Pasar keuangan, platform dan bursa perdagangan yang memungkinkan UMKM untuk mendapatkan akses ke pembayaran melalui pasar modal atau platform crowdfunding. 5. Layanan keuangan digital, aplikasi dan layanan digital yang membantu UMKM dalam manajemen keuangan, pemantauan pengeluaran, dan pembuatan laporan keuangan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada bab 2 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Prasasti dengan NPM 112111395, kelas A pada Prodi Manajemen S1. Pada video kali ini saya mewakili kelompok 2 di kelas A untuk presentasi mengenai produk yang ada pada kedai kopi janji palsu. Gambaran umum usaha mengenai bisnis kopi. Bisnis kopi di sini terbilang bagus karena pertumbuhannya dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Di kota Bandung ini bisa dibilang potensial. Kenapa? Karena secara geografis Bandung itu kota kuliner gitu. Bandung itu kota tujuan wisata. Kota Bandung ini memiliki banyak keindahan terkait alamnya,
terkait konsepnya. Kota Bandung ini dikenal dengan kota kreatif. Nah, dari situ yang tadinya bisnis itu kafe hanya ya jual makanan, jual minuman, akhirnya mereka buat yang namanya tempat itu jadi asik, tempat itu jadi lebih hidup, tempat itu tuh jadi tempat di mana orang itu menikmati banyak hal. Meskipun kota Bandung ini tidak luas-luas amat. Nah, tidak luas-luas amat, kenapa bisa jadi tujuan kota wisata? Nah, karena orangnya kreatif gitu. Mereka muter otak gimana caranya dengan space seadanya mereka bangun sebuah tempat yang nyaman. Mereka bangun sebuah tempat untuk jadi tempat istirahat, tempat apapun itu yang akhirnya jadi destinasi wisata. Salah satu destinasi wisata tersebut adalah kedai kopi. Nah, gitu. Di Bandung ini menjamur. Kenapa? Karena Bandung ini tuh kaya kan pemandangannya, view-nya. Yang dari Bandung Utara bisa ngelihat ke kota gitu. Yang dari tengah juga mereka bikin konsep yang semenarik mungkin dengan ya banyak lah gitu. Saya ketemu dengan owner dari kedai kopi, dia jual tempat untuk orang tuh main biliar gitu. Tapi namanya kopi shop. Nah, jadi mereka nggak jualan kopinya tok gitu. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang usaha kopi itu terbagi jadi dua. Nah, yang pertama dia jual kopinya, dia jual produknya, dia jual minumannya, gitu. Yang kedua dia jual brandnya, tempatnya dan lainnya. Jadi yang secara tidak langsung produk itu bukan jadi yang utama, tapi sebetulnya dia jual produk kopinya itu sebagai produk utamanya gitu. Jadi secara gambaran umumnya kopi shop itu dia bisa jual kopinya aja, dalam arti dia menjual kualitas. Contoh yang tadi saya sebutkan mengenai kopi botolan, itu orang nyari rasanya. Nah, atau dia minum kopinya di tempat, dia jual brand, dia jual tempat gitu. Oke. Nah, di sini saya dan rekan-rekan yang lain mengusung tema kedai kopi ini karena bisnis ini unik, karena usaha ini tuh terbilang susah-susah gampang. Jualan minuman doang, tapi untungnya banyak. Karena di dalam package-nya itu ya tadi gitu, kita nggak jual hanya minumannya aja gitu. Karena di kedai kopi ini kita juga jual tempatnya, yaitu suasananya gitu. Kita juga jual nama silaturahminya gitu untuk kedai kopi ini. Kenapa dibilang silaturahmi? Karena kita itu kedai kopi itu sebenarnya bukan hanya tempat untuk orang ngopi gitu, tapi bisa juga didesain ya dia jual konsep itu pada akhirnya akan jadi sesuatu yang memiliki nilai. Nah, nilai ini akan ditambahkan ke dalam si kopi tersebut. Misal gini, kalau kita nyeduh kopi di warung atau di mana, mungkin harganya cuma berapa, 5.000 mungkin ya gitu. Tapi kan dengan penambahan value kita punya tempat, kita punya suasana, kita punya konsep gitu kan. Konsepnya apa aja banyak. Salah satunya kita pernah kolaborasi dengan lingkungan sekitar, yaitu pas 17 Agustus kita ikut meramaikan, kita bikin challenge kopi. Bukan challenge kopinya sih, jadi lebih ke bagaimana mereka tuh mengenal rasa-rasa di dalam kopi gitu. Itu salah satu bentuk jualan gitu, jualan secara tidak langsung sebetulnya. Oke. Nah, itu secara gambaran umum tentang bisnis kopi. Nah, berikutnya balik lagi ke janji palsu.
janji palsu itu pasti ada organisasinya dong. Ya betul, pasti ada manajemennya, ada kayak dari untuk struktur organisasi ini kita punya ketua. Ketuanya itu Muhammad Hari. Dia bertugas untuk membuat kebijakan, untuk menangani masalah-masalah yang sifatnya harus dibicarakan secara rapat, musyawarah, dan lain-lain. Lalu ada bendahara, saya sebagai bendahara itu bertugas untuk mencatat keluar masuknya suatu perbelanjaan apapun yang harus dibeli, baik itu bahan baku, baik itu peralatan ataupun yang lainnya. Saya juga menginventarisir untuk bagian-bagian seperti alat, mencatat berapa banyaknya keluar masuk bahan baku, berapa pemakaiannya, dan lain-lain. Dan ketika stoknya akan habis, itu adalah tanggung jawab saya untuk memberikan laporan kepada sekretaris untuk mengeluarkan uang untuk membelanjakan bahan-bahan baku tersebut. Lalu ada Indah Ayu. Dia bertugas untuk melakukan surat menyurat dari luar ke dalam ataupun mengurus dokumen-dokumen lainnya, termasuk ada beberapa laporan-laporan terkait harusnya keluar uang untuk membeli sesuatu, baik itu bahan baku ataupun peralatan. Lalu ada keuangan, yaitu Syadrina. Tugas keuangan di sini dia wajib melakukan pencatatan secara keuangan, keluar masuk, dibelanjakan untuk apa, berapa, dan mengontrol uang kas. Selain itu, bagian keuangan juga bagian paling krusial karena dia juga terlibat dalam perencanaan untuk pengembangan usaha kedai kopi Janji Palsu ini. Oke, secara garis besar mungkin untuk penjelasan strukturnya seperti itu. Lalu karena manajemen ini tidak atau belum memiliki karyawan di luar manajemen ini, maka tanggung jawab di lapangan itu masih dibebankan kepada pihak manajemen. Adapun SOP yang harus dijalani oleh kami, yaitu untuk operasional sehari itu 2 orang dengan 2 shift per shiftnya. Jadi kita ganti-gantian, kita buka setiap hari. Adapun SOP yang harus kita jalanin yaitu sebagai barista, 1, dia wajib menjaga kebersihan, kerapihan, dan mengecek bahan baku di area bar ini layak untuk dikonsumsi oleh konsumen atau tidak. Lalu menyajikan produk-produk minuman secara baik. Lalu SOP selain itu, barista juga punya tanggung jawab ketika ada kekosongan pada bagian kasir ataupun pada bagian waiters. Barista wajib mengisi posisi mereka. Jadi ketika saya misal sebagai barista
tiba-tiba waitersnya sedang mengerjakan hal lain atau sedang ada di tempat lain untuk melayani customer. Ketika ada customer yang datang, barista wajib untuk melakukan job desk dari waiters ataupun dari kasir untuk melakukan pelayanan. Selain itu, menjaga kebersihan di luar area bar, yaitu meja konsumen. Selain itu juga untuk melakukan clean up. Clean up itu ketika minuman ataupun piring makanan yang sudah tidak dipakai, dalam arti sudah habis dan memang dibiarkan seperti itu, barista itu wajib juga untuk meng-clean up, mengambil dan menaruhnya di belakang. Karena ketika ada area yang dibiarkan begitu lebih dari 15 menit itu kurang baik. Itu sama halnya untuk SOP di waiters, di kasir kami itu semua sama melakukan SOP tersebut. Bila mana ada pelanggan ataupun bila mana ada posisi kekosongan di antara kami bertiga dengan posisi sebagai barista, sebagai waiters, sebagai kasir, kami wajib untuk mengisi kekosongan tersebut. Lalu untuk bagian waiters sudah jelas bagiannya di pelayanan. Dia selain melayani pelanggan, dia juga menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika ada di lapangan, yaitu menghadapi konsumen, menghadapi ketika ada pesanan-pesanan yang tidak sesuai dan lain-lain. Itu bagian kasir pun wajib sama mengisi posisi saya. Ketika di bar kosong, itu wajib bar itu diisi oleh siapapun yang sedang in charge di situ. Gitu. Lalu tugas lainnya dari barista, karena dia memang bertugas untuk megang bar ini, sudah otomatis stock of name atau SO itu dipegang semua oleh barista untuk minuman. Lalu untuk kasir adalah bagian penjualannya, bagian keuangannya. Untuk waiters, dia menjaga supaya peralatan inventory seperti gelas, sendok, ataupun mangkok, piring lainnya agar jumlahnya sesuai dengan jumlah pesanan atau tidak ada hilang atau pecah atau apapun. Bila mana ada kepecah atau ada hal-hal lainnya, itu harus segera dibicarakan dengan tim gitu, supaya ketika stock of name memang jumlahnya semuanya pas. Lalu kita ada di SOP terakhir itu ada 2 SOP lagi. Yang satu juru masak itu tugasnya dia sama mengontrol kualitas bahan, mengontrol jumlahnya juga, menyediakan makanan yang layak, yang baik bagi konsumen, lalu menjaga kebersihan dapur. Lalu di bagian juru masak itu di dapur atau bagian kitchen juga wajib menerapkan K3. Sebetulnya semua, tapi terkhusus untuk kitchen, dia lebih rawan atau lebih riskan terjadinya kecelakaan daripada kami semua gitu. Di antara barista, waiters, content creator, lalu ada kasir, ada juru masak. Juru masak ini yang secara keselamatannya lebih riskan di antara kami berlima. Itu kebersihan sudah jelas, lalu mengontrol
Dia juga melakukan stock of name di dapur. Jadi stock of name dipisah antara stock of name di bar di sini dan di dapur. Itu dari jumlah jumlah makanan, jumlah piring dan lain-lain itu semuanya dipisah. Bahkan tempat cucinya pun terpisah antara kitchen dengan antara untuk makanan dan minuman gitu. Kalau minuman itu tempat cucinya ada di belakang bar gitu, di barnya itu sendiri. Jadi secara umum dapur atau kitchen dan bar terpisah. Oke. Lalu SOP yang terakhir itu ada di content creator. Tugasnya content creator itu bisa siapa aja, bisa kami yang mengisi semua. Dia bertugas untuk membuat konten terkait menu, terkait event, terkait tempat dan lain-lain, agar konsumen itu tahu kalau kita tuh ada gitu. Secara pendekatan lah gitu. Pendekatan melalui konten itu umum yang dilakukan oleh konten kreator. Lalu menjawab pesan langsung, baik yang ada di sosial media maupun yang ada di aplikasi chat seperti WhatsApp, Line, ataupun lainnya. Lalu konten kreator juga dia bertanggung jawab untuk membuat desain terkait banner, terkait entah nanti ada perubahan logo atau kustomisasi desain-desain yang akan dipergunakan untuk di event-event tertentu atau di tempat-tempat lain gitu. Kayak misalnya kita buka bazar, nah itu konten creator itu wajib untuk membuat spanduk, untuk membuat desain bar dan lain-lain. Itu ada di konten creator. Untuk pembagian tugasnya itu situasional, tergantung ketua kita. Bila mana saya harus mengisi di mana dan hari apa, ya kita melakukan koordinasi dan pendekatan perilaku organisasinya terjadi lebih ke arah kekeluargaan aja. Jadi tidak ada hal-hal yang mengikat, tidak ada hal-hal yang sifatnya formal. Kita semua, adapun hal-hal yang sifatnya teknis itu semua dibicarakan secara kekeluargaan. Oke. Itu untuk penjelasan struktur organisasi. Lalu untuk penjelasan berikutnya mengenai produk. Gambaran produk kita itu sebetulnya kita tuh ke depan akan ngejar brand gitu. Jadi kita sebetulnya tidak akan concern di sini. Tapi karena kita kedai kopi, nggak mungkin dong kita nggak menjual kopi gitu. Atau misalnya kita nggak menjual menu-menu yang ada memang seharusnya di kedai-kedai. Sambil menjelaskan, saya akan membuat satu produk signature khas dari janji palsu dari kedai kita, yaitu saya mau bikin es kopi susu bebas. Di sini saya mau pakai Black Java dari toko kopi Mulia. Kalau mau dicari, ini tokonya di dekat TSM atau di Jalan Gatot Subroto nomor 210. Bisa cek juga IG-nya, nanti saya lampirkan di sini di bawah. Oke, saya pakai kopi jenis Robusta Black Java. Black Java ini
dia kopi Garut, kopi dari Garut, Jawa Barat. Prosesnya natural. Lalu untuk profil roastingnya saya pakai yang dark atau yang hitam atau over extract sebutannya. Oke. Penjelasan produknya saya mau jelasin dulu dari janji palsu. Kenapa nih janji palsu gitu kan? Nah, janji palsu ini tuh dibuat karena berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Lebih ke arah PHP lah gitu. Jadi ini tuh sebagai pengingat buat kami gitu. Kalau kami tuh dulu pernah di PHP-in orang yang mau kerja sama bareng sama kita, atau lebih tepatnya dia adalah orang yang menggagas usaha kopi ini gitu. Usaha kedai kopi ini, kasarannya begitu. Jadi tadinya mau ngerjain bareng, ternyata dia jalan sendiri gitu, di luar di luar pembicaraan kita gitu. Kita sebagai yang nantinya akan jadi pemilik bersama gitu. Lalu adapun penjelasan mengenai logonya, kenapa kelingking gitu ya? Kan kelingking itu menggambarkan sebuah janji gitu. Jadi janji di sini tuh ya dia mengingkarinya gitu kan. Jadi sebagai pengingat aja kalau dia pernah janji ke kita untuk bikin usaha kopi ini bareng gitu, tapi akhirnya malah kita yang jadi usaha. Ya curhat sedikit aja gitu kan, karena untuk membuat ini modalnya kebetulan tidak sedikit, dan ini tuh baru 1/4 dari perencanaan awal kita akan bangun usaha ini. Oke. Jadi terkait janji palsu ini juga ada tali putus ya dari tulisan tegak bersambung itu, yang dimaksudkan kalau hanya pengingat saja bahwa di antara kita tuh udah nggak ada apa-apa lagi gitu kan. Dia yang menyudahi gitu kan kasarannya. Jadi nanti kalau misalkan suatu saat ini jadi pengingat, kalau tiba-tiba dia mencoba ikut gitu dengan kita lagi, atau tiba-tiba ya dia berubah pikiran atau semacamnya, mungkin lain kali gitu ya. Tuh ya, sedikit penjelasan dari janji palsu terkait logo, dan maksudnya itu memang literally murni curhat aja. Memang kena PHP aja sih gitu, tapi untuk usahanya ya kita jalani betul gitu. Ininya nggak PHP gitu perjalanannya. Oke. Lalu di sini saya mau menjelaskan sedikit saya pakai apa aja dan bagaimana. Ini saya pakai tadi Black Java, terus saya creamernya saya pakai Max Creamer. Untuk susu kental manisnya saya pakai Frisian Flag. Lalu saya di sini pakai es batu. Es batunya 100 ya, karena menunya bebas
bukan berarti kopinya bebas, jadi tetap ada takarannya sesuai SOP atau sesuai standar produk yang kita punya di sini. Nah, kebetulan untuk produk ini saya pakainya AeroPress, alat seduh kopi buatan Alan Edler, dipopulerkan pada tahun 2005. Alat kopi ini tuh kebilang unik juga karena dari semua, sebetulnya kalau sudah terjun itu dia nggak ada patokan pasti. Kalau kita mau bikin espresso, dia harus apa, harus pakai apa, atau dia harus yang seperti apa gitu alatnya. Nggak ada patokan seperti itu. Jadi ini memang bukan espresso, ini namanya espresso strain. Nah, saya pakai espresso strain ini untuk mengganti espresso yang seharusnya pakai alat Tropresso atau pakai alat mesin espresso dengan tekanan dengan tekanan 9 bar. Ini saya pakai ini aja, pakai saya pakai AeroPress aja. Nah, untuk si produk ini saya pakai si airnya tuh di sekitar 88 sampai 85 derajat. Kalau tadi dia baru matang tuh di 94 derajat, mungkin sekitar 2 sampai 5 menit itu baru turun 5 derajat atau 10 derajat ke bawah gitu. Jadi mungkin ini sudah cukup suhunya. Lalu saya tuangkan ke sini. Oke, kopinya diaduk. Kenapa saya pakai Robusta? Karena Robusta ini dia kopinya pekat, kuat aromanya, gitu. Dia cocok dipakai untuk kopi susu pada umumnya, gitu. Kalau Arabica itu kan khasnya lebih ke asam. Kalau ini dia lebih ke pahit, tapi nggak pahit-pahit, nggak enak juga gitu ya. Oke, ini setelah didiamkan lebih dari 10 detik sudah bisa diproses. Oke, sip. Oke, saya pakai cara cara invert dengan cara dibalik proses pengekstrak kopinya gitu. Karena kalau yang tidak dibalik itu dia langsung jatuh ke bawah. Ya, sebenarnya tergantung selera masing-masing sih, karena tiap cara itu akan mempengaruhi rasanya juga. Kayak misalkan ini dia nggak bisa ditekan atau nggak boleh ditekan sekuat tenaga, benar-benar hanya ditekan sesuai dengan berat tangan aja gitu. Jadi ini nggak pakai tenaga. Ini mungkin yang sederhana aja. Seperti ini kurang lebih. Setelah beres ini dibuang, lalu prosesnya dicuci seperti ini pakai air panas, karena dengan air panas ini udah cukup untuk melarutkan si kopi-kopi yang
eh, menempel di alat ini. Oke, ini sudah cukup. Ini namanya espresso strain. Lalu setelah ini saya pakai creamer. Oke. Ya. Saya pakai di 30 gram aja. Dilarutkan bareng sama kopinya, lalu diaduk sampai rata. Oke, lalu selanjutnya saya tambahkan ini susu evaporasi sedikit aja, 20 ml. Oke, sip. Lalu saya pakai susu pasteurisasi yang sudah di steam. Oke, terkait susu ini kenapa harus di steam dulu, supaya lebih enak aja. Jadi setelah nyoba ternyata lebih enak di steam dulu dibanding langsung ditembak ke gelas kayak gini. Lalu setelah selesai, saya tambahkan ini dan jadilah kopi susu. Oke, mungkin kira-kira itu ya untuk produk ini, kurang lebih seperti ini. Aroma kopinya lebih kerasa, terus creamy dari susu, dari yang lainnya juga lebih kerasa. Kurang lebih seperti ini produk signature dari kami, kedai kopi Janji Palsu, salah satunya. Oke. Ternyata belum dikocok semua, jadi belum terlalu manis. Oke. Dari sisi produksi kurang lebih seperti ini untuk pembuatan kopi susu. Es kopi susu mungkin apa ya, ini umum sih, kalau di hampir kedai kopi pasti ada ya yang kayak gini. Tapi ya inilah menu yang paling cocok di hampir di semua lidah gitu. Paling aku, karena itu untuk target penjualannya
saya terapkan ke es kopi susu ini. Jadi kalau kita buat apa ya namanya, buat target si pemasarannya tersebut, bukan pemasaran sih, untuk target penjualannya itu 1 bulan kita kejar di 700 cup, 700 gelas ini per bulan. Lalu untuk menu makanannya saya nggak demo di sini, jadi hanya kopinya aja. Kalau untuk makanannya itu kita menunya di rice bowl dengan situasional ya, tiap harinya si rasa dari menunya tuh beda-beda gitu, nggak sama. Oke, nah setelah dihitung-hitung untuk pembuatan es kopi susu ini ternyata butuh sekitar berapa ya, pokoknya intinya dari harga penjualan itu profitnya tuh 10.000. Kalau di 700 cup itu berarti sekitar 7 juta ya gitu. Untuk target per bulannya dia keuntungan bersih setelah dipotong BOP gitu kan. Dan harga pokok bahan dasar bahan baku dasarnya gitu dengan rumus dalam kurung HPP plus BOP. BOP-nya 100%, kita pakai 100% ya gitu. BOP itu meliputi nanti untuk listrik, untuk tenaga kerja, untuk kebersihan dan lain-lain. Itu semua masuknya di BOP itu. BOP 100%. Jadi HPP, harga pokok bahan bakunya dikali 100%, jadinya dua kalikan. Lalu dalam kurung 1 dikurangi 60% di 1 dikurangi 60% dikali sebentar lupa ya, dalam kurung dikali HPP plus BOP-nya gitu. Maka didapatkan keuntungan 10.000 per gelas atau per cup. Lalu keuntungan yang kita coba raih itu di angka 7 juta per bulan untuk kopinya. Lalu sisanya ada di bowl atau rice bowl makanannya. Untuk saat ini menu yang baru ada itu aja. Target penjualannya ada di 9.800.000 rupiah per bulan, dengan asumsi BEP-nya akan kembali di bulan ke-18 dengan total 176.400.000 rupiah. Hal ini mendekati angka perencanaan untuk modal awal kita gitu. Perencanaan modal awalnya ada di 171.683.000 untuk perencanaan awalnya gitu, bangun bisnis ini tuh. Oke. Mengingat durasinya mungkin saya akan percepat aja. Untuk teknik pemasaran pada jaringan bisnisnya untuk dari segi pemasaran itu saya gunakan pendekatannya itu kita namanya ngopi pagi sama ngopi malam. Nah, ngopi malam ini tujuannya buat apa? Karena susu yang kayak gini tuh kan dia kalau ada yang dibuka, kalau besok-besok belum tentu fresh, meskipun kita taruh di chiller gitu. Taruh botol kayak gini belum tentu fresh.
Makanya kalau ada sisa gini kita jual murah di harga 10.000 gitu. Nah kalau misalnya kopi pagi itu ya dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Jadi kita sambil prepare, kita sambil bikin kopi susunya di menu signature ini. Lalu untuk malamnya itu hanya untuk bahan aja gitu, untuk istilahnya apa ya? Mungkin kalau dibilang basi enggak, tapi lebih ke memang kurang enak aja gitu. Dan memang kurang baik aja disajikan kepada pelanggan gitu dengan kondisi tersebut. Nah, di sini dengan strategi itu karena kita strateginya mungkin lebih banyak di digital marketing ya. Digital marketing itu nanti dia kita ngadain event kayak mungkin nonton bareng gitu kan, pakai fokus, terus kita pasang speaker gitu kan, nonton bola bareng gitu kan. Ya sesuai dengan komunitas yang bisa kita guide aja gitu. Dan kebetulan kan memang di sini banyaknya orang-orang tuh nonton bola, nonton Persib gitu. Lalu tadi terkait pemasaran secara digital. Pemasaran secara digital ini kita lebih ke arah ingin menjangkau mereka dari sisi komunitas. Jadi dibuat kalau mereka tuh punya tempat tongkrongan gitu di tempat kita gitu. Jadi sosial medianya mengarahnya lebih ke arah tapi ini karena belum diterapkan di janji palsu gitu kan, masih di sosial media yang lama gitu, yang di usaha yang lain gitu, yang tadinya usahanya yang benernya mau itu gitu. Akhirnya nanti ke depan mungkin setelah perbaikan layouting dan lain-lain, kita akan update di situ mengenai event-event kita mengadakan apa di sana gitu kan, di kedai kita ini dan lain-lain gitu. Ya meskipun kedai-kedai angkringan, tapi karena kita punya tempat gitu kan, ya why not gitu ya. Terus nanti suatu saat secara pengembangan mungkin akan bisa dibuka di tempat lain gitu. Mereka nyediain tempatnya aja, terus kita setting gitu sesuai dengan bar kita, sesuai dengan layouting kita. Ya untuk ke depan bisa aja terjadi gitu, karena saya ke depan harapannya untuk bangun bisnis ini tuh dia tidak stay di satu tempat gitu. Karena ya mungkin orang bosan ya kalau datangnya situ-situ aja, meskipun di sini tuh letaknya udah lumayan strategis karena dia di tengah kota banget gitu. Oke. Lalu dari segi keuangan yang tadi saya jelasin, target per kapnya berapa dan BEP untuk mengejar BEP di 18 bulannya itu kapan gitu. Ya meskipun ini masih nyicil tapi tetap on progress sesuai dengan perencanaan biaya yang sebelumnya dianggarkan gitu, atau sesuai dengan RAB awal gitu, meskipun memang belum maksimal. Ya nggak apa-apa lah, jalan dulu gitu. Terus terkait teknik pemasaran pada jaringan bisnis. Teknik pemasaran pada jaringan bisnis itu mungkin yang tadi ya, untuk perluasannya saya pakai konsepnya kolaboratif marketing, push marketing, sama event marketing. Yang tadi itu udah mencakup semua sebetulnya. Jadi kolaboratif marketing itu kita bekerja sama dengan pihak kelurahan, dengan pihak manapun kita bisa join, kita bisa buka, terus kita bangunin konsepnya, terus kita jualan di sana sambil memperkenalkan kita siapa. Lalu ya kita ada produk jualannya juga gitu kan, kenalan tapi nggak ada produknya kan, lucu juga gitu, kayak gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin akan lebih seperti itu. Lalu untuk kerjasama dengan e-commerce gitu kan, seperti GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood, mungkin dalam waktu dekat ini akan segera direalisasikan karena
karena kita juga tidak memungkiri ada juga orang yang memang senang produk kita tapi nggak mau repot gitu, jadi di GoFood aja gitu misal ya. Nah itu kita kerjasama sama itu untuk pengembangan gitu, untuk pengembangan jaringan bisnisnya. Lalu untuk yang terakhir itu kita kerjasama juga dengan bagian roasterinya. Bagian roasterinya tuh kebetulan dia di Toko Mulia ini dia tuh buka juga kedai, tapi kedainya tuh kedai edukasi gitu loh. Nah kedai edukasi ini tuh kita kolaborasi, jadi mungkin suatu saat akan kita ngisi di sana, kita memperkenalkan kedai kita juga, terus kita juga memperkenalkan menu-menu yang bisa kita buat gitu di sana, ditawarkan dengan customer. Jadi istilahnya apa ya, mereka punya tempat untuk menjual biji-bijinya. Terus ya kalau sebutannya mungkin pendekar kopi ya gitu. Nah nanti dari kopi itu baru diedukasikan gitu. Ini nih biji ini tuh nanti gini, biji ini tuh begini, yang saya buat ini nih hasilnya, sok kalian gimana. Nah kayak gitulah kurang lebih. Jadi untuk produk ini produk dalam arti brand, memang brand ya gitu. Brand ini tuh ya kita kolaborasi lah gitu, dia punya biji, kita punya skill gitu kan gitu. Terus kalau push marketing tuh yang ini mungkin lebih ke arah promo gitu, promo yang tadi yang pagi-pagi minum kopi gitu kan, kopi susu gitu kan ya. Jadi sekalipun kita memang istilahnya yang penting bahan keluar dulu deh gitu, dia nggak waste gitu di tempat kita. Nah si kopi susu ini tuh kita jual sekaligus memperkenalkan juga, oh bisa nih gitu rasanya kayak gini gitu, maulah ini gitu kan, kayak gitulah kasarannya ya. Terus event marketing yang tadi misalkan dalam rangka 17-an kita buka kedai, buka stand perlombaan, misalkan stand tebak-tebakan, ini mana kopi Arabica, mana kopi Robusta misalkan, atau ya mana kopi yang enak, mana kopi enggak gitu. Sampai ada ngeraciknya gitu, ngeracik kopi susu nih gitu kan, kata jurinya mana nih enak nih gitu, tapi kopinya udah jadi gitu, udah kita bikinin, tinggal kreasi mereka aja untuk mencampur-campurkan si bahan-bahan yang udah ada gitu. Kalau secara teknik untuk perluasan jaringan bisnisnya gitu. Jadi istilahnya supaya kita lebih dikenal juga gitu sama masyarakat kalau kita tuh punya produk. Nah kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, bila ada salah-salah juga saya dalam penyebutan dan lain-lainnya. Lalu bila mana ada kekurangan dalam materi ini gitu, saya mohon maaf karena saya masih belajar. Mungkin sekian dari saya, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Teh Ayu Indah. Mungkin sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Indah Ayu Ainanur, NPM 1042205 dari kelas A akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan nilai tambah dan jejaring usaha. Konsep pengembangan nilai tambah. Secara umum, nilai tambah produk adalah nilai ekonomi yang ditambahkan ke suatu produk atau jasa yang ditawarkan pada konsumen. Penambahan nilai ini penting untuk membuat produk atau jasa terlihat lebih berkualitas dan unggul, sehingga perusahaan bisa meningkatkan harga jualnya. Suatu produk akan lebih berharga apabila memiliki nilai tambah di dalamnya. Bahkan, ia dapat menjadi lebih menarik dibanding produk dari kompetitor sejenisnya.
Ada cara-cara yang dilakukan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah suatu produk atau jasa. Itu antara lain dengan menyediakan fitur tambah. Penyediaan fitur tambah bisa dilakukan dari banyak sisi, mulai dari kualitas, fungsi, hingga tampilan. Namun fitur-fitur tambahan ini harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga mereka bersedia membayar ekstra. Kemudian ada menawarkan layanan, kenyamanan, atau kustomisasi. Di era yang serba praktis ini, konsumen tentu akan memilih produk atau jasa yang memudahkan mereka, baik dari segi pembelian maupun penggunaan produknya. Yang ketiga ada branding. Membangun merek yang kuat di ingatan pelanggan penting untuk dilakukan guna mendorong loyalitas merek. Semakin banyak pelanggan yang loyal, semakin tinggi pula peluang untuk menjual produk. Kemudian ada menawarkan promosi penjualan. Promosi penjualan bisa dilakukan melalui banyak cara. Salah satunya dengan memberikan kupon diskon pembelian untuk menarik lebih banyak orang untuk mengunjungi toko kita. Kemudian ada mengiklankan produk. Salah satu tujuan iklan adalah untuk mempromosikan produk kepada konsumen yang potensial. Ketika berhasil mempengaruhi konsumen, bisnis akan mendapat banyak pelanggan baru yang tertarik terhadap produk yang diiklankan. Kemudian ada unsur-unsur pemberian nilai tambah pada produk. Di sini ada proses produksi, pemasaran, pengemasan dan pelabelan, legalitas, serta sertifikasi usaha. Proses produksi nilai tambah dapat diketahui dengan menghitung selisih harga jual produk dengan biaya bahan dan jasa yang dibutuhkan untuk memproduksinya, yang disebut nilai tambah per unit. Kemudian ada pengemasan dan pelabelan. Untuk menampilkan citra dan pandangan terhadap isi suatu produk, kemasan biasanya dibentuk atau didesain sedemikian rupa sehingga pesan yang akan disampaikan akan dapat ditangkap dengan baik oleh pemakai produk. Untuk meningkatkan daya saing produk, salah satu upayanya adalah melalui inovasi kemasan. Kemasan yang baik akan meningkatkan nilai tambah produk, yaitu nilai jual produk, memperluas akses pemasaran, dan menambah kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Kemudian ada pemasaran. Menciptakan nilai tambah dapat dilakukan dengan memahami kebutuhan pasar. Hal ini meliputi keinginan pelanggan, melakukan riset pelanggan dan pasar, menata informasi pemasaran dan data pelanggan, membangun metode pemasaran yang terintegrasi, serta membangun hubungan yang saling menguntungkan dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah hasil dari barang atau jasa yang memenuhi atau melebihi kebutuhan dan harapan pembeli. 3. Legalitas dan sertifikasi usaha. Suatu usaha yang memiliki legalitas semacam izin usaha mikro kecil menunjukkan bukti bahwa usaha yang dibangun tunduk pada aturan hukum. Dengan memiliki legalitas usaha ini pula, perusahaan atau instansi lainnya akan percaya pada perusahaan yang seseorang memiliki sah. Dalam membangun atau membuat sebuah bisnis, tentu kita perlu benar-benar mengenal produk atau jasa kita sendiri. Selain itu, kita juga perlu tahu apa yang menjadi kelebihan bisnis kita dibanding dengan orang lain. Kemudian ada identifikasi nilai-nilai produk. Dalam membangun sebuah bisnis, tentu kita perlu benar-benar mengenal produk atau jasa kita sendiri. Selain itu, juga perlu tahu apa yang menjadi kelebihan bisnis kita dibanding dengan bisnis orang lain. Maka dari itu, di sini ada value proposition canvas. Poinnya ada customer profile, itu ada gains, pains, customer job, dan ada satu lagi ada value proposition, itu poinnya ada product and service, gain creators, dan pain relievers. Kemudian di sini ada manfaat nilai-nilai pelanggan bagi bisnis. Itu antara lain dengan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan mengetahui kebutuhan dan preferensi pelanggan, Anda dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian ada meningkatkan loyalitas pelanggan, menghasilkan pendapatan bisnis, menciptakan reputasi yang baik, membantu mengembangkan strategi marketing, membantu memperbaiki kualitas layanan, dan yang terakhir itu menghindari kehilangan pelanggan. Pengembangan jejaring usaha dan kemitraan.
Kemitraan usaha mengandung pengertian adanya kerjasama usaha antara berbagai pihak yang bersifat sukarela, berlandaskan prinsip saling membutuhkan, saling menghidupi, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Sesuai dengan asas saling menguntungkan, maka di antara mitra diharapkan dapat saling menutupi kekurangannya dalam mencapai tujuan usahanya, sehingga eksistensi yang bermitra dapat terjaga. Tujuan kemitraan adalah untuk memperlancar dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam rangka penyelenggaraan program usaha, sehingga tujuan program tercapai sesuai dengan rencana awal. Manfaat yang diciptakan dari kemitraan itu efisiensi dan efektivitas. Kemudian ada mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan, memperkuat mekanisme pasar dan persaingan usaha yang efisien dan produktif. Usaha kecil dapat mengambil manfaat pasar, modal teknologi manajemen, kewirausahaan yang dikuasai oleh usaha besar, mendukung keberlangsungan program tersebut. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan coffee shop meliputi harga produk yang ditawarkan terjangkau, kualitas pelayanan yang baik, memiliki cita rasa yang membuat konsumen terus kembali. Hasil analisis matriks SWOT menunjukkan posisi strategi agresif dan menghasilkan 5 alternatif strategi, yaitu melakukan promosi yang lebih insentif dengan memperkenalkan berbagai unggulan yang ada pada coffee shop, memaksimalkan penggunaan teknologi maupun fasilitas yang ada, menjaga kestabilan harga produk dengan melakukan kerjasama yang baik dengan produsen dan pemasok bahan baku, memberikan harga produk yang terjangkau untuk peningkatan daya beli konsumen, dan memiliki cita rasa untuk menjaga loyalitas pelanggan. Strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan usaha coffee shop di Kota Bandung diantaranya yaitu melakukan promosi yang lebih insentif, dengan memperkenalkan berbagai unggulan yang ada pada coffee shop dan mengutamakan cita rasa untuk menjaga loyalitas pelanggan. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis AHP, diperlukan tujuan yang menjadi prioritas utama dalam mengutamakan cita rasa untuk tetap menjaga loyalitas pelanggan. Sarannya, untuk pelaku usaha disarankan agar terus meningkatkan kualitas dan menjaga ciri produk untuk pengembangan usaha dan senantiasa mengontrol kegiatan pemasaran yang dilakukan agar berjalan sesuai yang diinginkan dan mendapat hasil yang maksimal. Sebaiknya, janji palsu coffee shop melakukan berbagai promosi. Promosi tersebut berguna untuk mempertahankan konsumen yang telah ada dan menjaring konsumen baru. Poin selanjutnya, janji palsu coffee shop diharapkan dapat menampung segala keluhan dari konsumen mengenai kualitas pelayanannya untuk menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.